Assalamualaikum, selamat siang Bu Mega. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Eva. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik ya, dalam keadaan baik. Hari ini Ibu kan akan melakukan sesi coaching ya. Berkaitan dengan itu ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja Ibu bersedia. Baik ya, kalau Ibu bersedia, nanti pada saat proses coaching, percakapan antara coach dan coachee, saya amati ya. Kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah coach sudah menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan hadir penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan itu berbobot ya. Kemudian apakah jawaban coachee juga sesuai dengan pertanyaan coach atau belum ya? Baik Ibu, saya mengerti Ibu. Tentu seperti ya, Bu Mega sudah luar biasa ya. Jangan lupa nanti ketika coaching ya harus menyesuaikan dengan prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya. Nah, sekarang sebelum melakukan proses coaching dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Nah, nanti saya mau menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching. Jadi saya itu ingin mengembangkan 3 kompetensi Ibu, di antaranya kehadiran aktif, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Ya, potensinya sudah sesuai ya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, komponen mana yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Ibu? Kalau secara spesifik itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kalian baik bagi Ibu, apakah indikator capaian dan tujuan pengembangan yang ingin Jadi yang saya inginkan itu adalah coachee dapat mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan suatu permasalahan. Baik Ibu ya, kalau begitu silakan untuk praktik coaching. Ya, siap Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ibu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana kabar Ibu Yuyun hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah Bu Yuyun, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Ada Bu. Ya. Saya itu agak kesal ya Bu, sekarang saya karena udah merasa capek. Siswa dalam membacanya Bu, ya kemampuan literasinya itu kurang. Jadi kemampuan literasi siswa di kelas Bu Yuyun ataukah satu sekolah Ibu itu? Yang saya ajar gitu ya, kelas-kelas yang saya ajar itu kurang. Dan mungkin juga satu sekolah juga mungkin sama Bu. Bu Yuyun mengetahui hal tersebut apakah dari rapor pendidikan ataukah seperti apa Ibu? Dari kemarin Bu, hasil penilaian setengah semester. Ya, dari soal-soal saya itu, dari soal pengetahuan itu saya banyak yang kompetensinya itu yang interaktif, yang membaca. Nah, tapi nilai saya kurang bagus. Oh ya baik, jadi setelah kemarin Ibu Yuyun melaksanakan ujian tengah semester gitu ya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi siswanya itu masih kurang. Lalu hal apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap Bu, saya menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang baik. Nah, Bu Yuyun, menurut Ibu Yuyun, apa penyebab kemampuan literasi siswa itu masih di bawah rata-rata? Banyak penyebabnya. Salah satunya yaitu kurangnya belajar literasi, ya, baik sekolah dan di rumah juga, ya. Yang kedua yaitu kurangnya bahan bacaan.
perpustakaan ya. Dan yang ketiga menurut saya itu sekarang itu ketergantungan penggunaan handphone. Ya, itu jadi membuat kemampuan literasinya kurang karena faktor-faktor. Oh iya, jadi ada beberapa penyebab ya Bu ya, mengapa kemampuan literasi siswa itu kurang ya atau berada di bawah rata-rata. Salah satunya itu adalah kurangnya bahan bacaan, Ya, betul Bu. Dan sebagainya ya yang tadi sudah Ibu Yuyun sebutkan. Nah, menurut Ibu Yuyun, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kemampuan literasi siswa di sekolah Bu Yuyun itu ada di angka berapa? Ada di angka 5. Oh baik, ada di angka 5 ya Bu ya. Nah, kemudian apakah sudah ada upaya gitu ya yang selama ini sudah Ibu Yuyun lakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan literasi siswa tersebut? Upaya yang saya lakukan selama ini, saya mulai membiasakan diri siswa itu untuk berliterasi. Jadi sebelum memulai pembelajaran saya menyuruh siswa untuk membaca terlebih dahulu. Nah, apakah menurut Ibu hal yang Ibu lakukan itu sudah optimal atau bagaimana? Saya merasa sudah optimal, namun tadi ya bukan hanya itu gitu. Perlu hal-hal lain seperti tadi ketersediaan buku yang memadai untuk siswa sebagai bahan bacaan. Kemudian bukan hanya di sekolah saja, di rumah juga orang tua harus mendidik supaya anak itu terus membaca. Dan yang ketiga itu tadi Bu, penggunaan handphone dikurangi. Baik Ibu. Nah, lalu kira-kira rencana apa yang sudah Ibu pikirkan gitu ya, namun belum Ibu realisasikan untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan literasi siswa? Saya ingin Bu ada program literasi ya. Misalnya itu 1 bulan sekali kita itu akan diadakan kegiatan literasi. Saya lihat banyak sekolah yang sudah melakukan gitu. Saya juga ingin literasinya itu bukan hanya membaca saja, tapi nanti itu ada mereview gitu, atau siswa menampilkan karya hasil literasinya gitu. Kemudian ada rewardnya bagi siswa yang sudah berliterasi gitu. Kemudian juga yang tadi tentu saja sarananya harus memadai, bahan bacaannya harus banyak. Mungkin nanti saya akan memberi masukan kepada kepala sekolah untuk memperbanyak buku-buku bacaan. Luar biasa sekali ya rencana yang sudah Ibu pikirkan, begitu Ibu ya. Nah Ibu, apakah ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Apakah ada jangka waktu Ibu dalam melaksanakan program literasi yang tadi sudah Ibu rencanakan? Untuk komitmennya yaitu harus dilakukan secara kontinu ya Bu, terus menerus, bukan hanya kegiatan sekali 2 kali, itu tidak akan berdampak gitu. Jadi kegiatannya harus terus menerus dilakukan, dan jangka waktunya untuk rencananya sendiri saya akan mulai dari sekarang ya. Saya akan membuat proposalnya terlebih dahulu, kemudian mengajukan ke kepala sekolah. Dan itu untuk jangka waktu penyelesaian proposalnya itu 1 minggu. Ya, saya akan menyusunnya dalam waktu 1 minggu. Luar biasa sekali ya Bu Yuyun. Jadi saya setuju bahwa lebih cepat itu lebih baik ya dalam pelaksanaannya. Nah, menurut Bu Yuyun siapa saja yang perlu Ibu libatkan gitu ya dalam melaksanakan tadi komitmen Ibu tersebut? Yang jelas yang tadi kepala sekolah ya, kemudian wakasek kurikulum sebagai yang mengatur jadwal, kemudian saja siswa, guru-guru lain juga, khususnya wali kelas ya yang akan mengarahkan, kemudian juga saya akan berkoordinasi dan wakasek sarana dan prasarana untuk penyediaan buku-buku. Jadi beberapa pihak akan Ibu libatkan Ibu ya dalam membantu Ibu mewujudkan rencana yang sudah Ibu pikirkan tadi. Di antaranya ada kepala sekolah, ada petugas perpustakaan, begitu ya, dan sebagainya. Nah, semoga harapan Ibu tadi, rencana Ibu tadi dapat terwujud dengan baik dengan melibatkan bantuan dari beberapa pihak. Semoga terwujud secara maksimal
berhasil seperti itu Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir pada sesi coaching kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Yuyun. Segitu saja mungkin Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi proses coachingnya sudah selesai ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Ibu. Bagaimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Kemudian begini ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait coaching. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Tentu saja Ibu bersedia. Baik Ibu, apakah dari percakapan tadi alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta? Ya, kalau menurut saya Ibu tadi yang saya rasakan itu percakapan yang saya lakukan dengan coach itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Di mana tadi ada tujuannya, kemudian ada juga identifikasi masalah, kemudian coach juga merencanakan gitu ya bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahannya dan juga ada tanggung jawabnya Ibu tadi. Betul ya, tadi saya sudah beberapa fokus coachingnya ya. Kemudian dari percakapan tadi, apakah dari percakapan tadi itu saya lihat ya, sudah saya lihat dan mulai dari tujuan identifikasi, kemudian ada aksi dan tanggung jawabnya sudah sangat sesuai ya Bu ya. Sekarang bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu kembangkan? Nah, untuk itu Ibu, saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terkait keterampilan coaching, kalau saya lihat tadi sudah luar biasa ya, menunjukkan kehadiran penuh dengan tatap fokus, kemudian bersikap terbuka, kemudian rasa ingin tahu lebih banyak tentang coaching, kemudian juga Ibu selalu mendengarkan dengan aktif semua hal yang disampaikan coach ya. Dan untuk tadi Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian menggugah coach ini untuk berpikir lebih dalam dan menstimulasi pemikiran coach. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelum mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri coach ya. Kemudian coach tersebut membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik sama-sama ya Bu ya. Sangat senang bertemu dengan Ibu ya. Saya juga luar biasa senang Ibu. Terima kasih banyak. Sama Bu Mega.